ID News TV Inspirasi Bangsa Indonesia merupakan portal berita nasional terkini, terbaru dan menyajikan berita paling update dan terpercaya. Provinsi prioritas ini. Pertama adalah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini cenderung terjadi peningkatan status risiko kabupaten kotanya pada seminggu terakhir. Dari 27 dari 33 kabupaten kota berzona oranye dan hanya 1 kabupaten kota yang tidak terdampak, yaitu Nias. Sedangkan di Sumatera Utara penyumbang 50% jumlah kasus terpusat pada 1 daerah, yaitu Kota Medan. Kami mohon apabila terjadi proses penurunan jumlah kasus di Kota Medan secara khususnya, maka kondisi Sumatera Utara akan meningkat dengan baik. Berikutnya adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah peringkat kedua nasional kenaikan kasus tertinggi. Berikutnya merupakan peringkat pertama nasional jumlah kasus tertinggi. Dan tidak ada kota yang berzona kuning maupun hijau di DKI Jakarta. Jadi ini menjadi perhatian nasional agar kinerjanya bisa diperbaiki. Berikutnya adalah Jawa Barat. Kabupaten kota penyangga yaitu Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Depok adalah penyumbang kasus tertinggi di Jawa Barat sebesar 70%. Dan 5 daerah ini adalah 5 daerah penyangga dari DKI Jakarta yang berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat tidak ada kabupaten kota yang berzona hijau. Dan kenaikan kasus positif sebesar 9,3% selama seminggu terakhir ini. Ini adalah perlu menjadi perhatian agar betul-betul kondisi terutama daerah yang menempel di DKI Jakarta dapat diturunkan kasusnya agar memperbaiki kinerja Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya adalah Provinsi Jawa Tengah. Ada penambahan kasus positif selama 4 minggu berturut-turut. Per tanggal 13 September mengalami kenaikan kasus mingguan sebesar 52%. 53% kasus positif berasal dari Kota Semarang. Persentase kematian ini juga lebih tinggi dari nasional, yaitu sebesar 6,45%. 30 dari 35 kabupaten kota di Semarang berada dalam zona oranye. Mari kita bekerja bersama-sama bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi ini di Jawa Tengah agar terjadi peningkatan kualitas pengamanan pada keselamatan manusia, terutama masyarakat di Jawa Tengah. Berikut adalah Provinsi Jawa Timur. Persentase kematian lebih tinggi dari nasional, yaitu 7,25%. Kami perlu sampaikan, angka ini adalah angka yang sangat tinggi. Mari kita bekerja bersama-sama untuk dapat menurunkan persentase angka kematian ini sehingga bisa di bawah rata-rata nasional. 35% kasus positif itu berasal dari Kota Surabaya. Apabila kita memperbaiki kondisi di Kota Surabaya, akan berkontribusi cukup besar di dalam kinerja Provinsi Jawa Timur. 28 dari 38 kabupaten kota berada di zona oranye. Peringkat
keempat kecepatan laju kematian tertinggi di Indonesia. Jadi Jawa Timur menjadi peringkat keempat dalam laju kematian tertinggi. Apabila ini dikoreksi, maka kondisi nasional akan berubah besar. Selanjutnya, Provinsi Bali. Provinsi Bali mengalami kenaikan kasus positif mingguan yang cukup signifikan selama 4 minggu berturut-turut. Bali juga menduduki peringkat keempat dari provinsi dengan insidensi kasus tertinggi, yaitu 171,39 per 100.000 penduduk. Kenaikan kematian tertinggi selama 1 minggu terakhir, yaitu 72%, dan dari 9 kabupaten kota, 6 diantaranya merupakan zona merah dan 3 zona oranye. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bali dan seluruh pemerintah kabupaten kota yang berada di Bali. Selanjutnya adalah Kalimantan Selatan. Kenaikan kasus positif sebesar 10,3%. Peningkatan kasus ini tinggi terdapat di kota Banjarmasin, Kabupaten Kota Baru, dan Kabupaten Tapin. Proporsi angka kematiannya untuk Kalimantan Selatan yaitu adalah 4,5%.